Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini untuk install DNS ya. Mau nanya dulu nih, kemarin masih ada masalah nggak? Beberapa ada yang masih nanya saya soalnya tadi malam materi yang kemarin. Dari saya nggak ada bang, aman. Kemarin siapa sih namanya? Kemarin si Alfian bang, Iya, Alfian. Alfian kemarin Hmm, di rumah saya itu. Iya, itu kenapa nggak bisanya? Dia masalahnya sama kayak si Yoga, tapi kan zipnya udah saya ganti sama Target Z. Hmm, Nah saya lupa apa aja yang harus diganti waktu itu, yang di si Yoga kan apa aja yang harus diganti tuh. Tapi sebenarnya cuma nggak usah ini doang sih, ganti filenya aja semua. Ntar deh, apa namanya? Abis ini ya. Ini cuma sebentar doang sih. Terakhiran. Kalau misalnya ada waktu cukup, saya share screen dulu deh. Jendela. Jadi materi sekarang itu DNS server. Oke. Jadi tuh teorinya DNS ini tuh apa sih? Jadi domain server tuh nih apa sih? Lebih gampangnya mentransaksikan IP ke domain atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada, kan biasanya kalian kemarin tuh IP mulu kan, IP server. Tapi kalau apa sih? Hmm, Kayak Google gitu juga punya IP kan. Dan sebenarnya IP Google itu banyak, nggak cuma ini doang. Kadang-kadang tuh ganti-ganti mulu karena servernya banyak. Jadi kalau misalnya nggak ada dana server, kalian tuh harus ngapain IP address-nya gitu. Makanya DNS itu mempermudah kalian untuk mengakses sebuah website gitu. Mau aplikasi juga bisa. Yang penting dia ada domainnya. Secara singkatnya kayak gitu. Untuk cara kerjanya kayak ginilah kurang lebih. Jadi si kliennya itu dia minta misalnya google.com. Ntar dia langsung ke DNS server buat nyari si alamat ini tuh IP-nya berapa sebenarnya. Nah, ntar dibalikin lagi pakai IP karena kan komputer cuma bisa ngerti bahasa bahasa angka aja ya. Kalau misalnya bahasa kalimat-kalimat itu kan nggak bisa dia. Makanya kita apa namanya mintanya pakai kata-kata dibalikinnya pakai angka gitu. Secara kurang lebihnya kayak gitu. Nah, fungsi utamanya menerjemahkan nama-nama hostname menjadi IP address maupun sebaliknya, sehingga nama tersebut mudah diingat oleh pengguna internet. Memberikan suatu informasi tentang suatu host ke seluruh jaringan internet. Gitu. Keunggulannya, jadi emang mempermudah user, jadi nggak usah repot-repot hafal IP address kan. Jadi cuma tinggal domainnya aja yang diingat kayak Google, YouTube, Facebook, dan segala macam lah. Itu domainnya. Dan konsisten juga, kalau misalnya nanti kalian ada misalnya kerja nih di suatu perusahaan yang emang kalian juga jadi sysadmin, ntar ada yang namanya eh ntar ada beberapa perusahaan yang emang belum punya IP statik. Jadi kadang-kadang tuh IP-nya berubah-ubah gitu. Jadi kalau misalnya berubah-ubah juga nggak masalah karena yang penting si hostnya ini nggak berubah gitu. Karena yang berubah kan cuma IP-nya aja. Gitu. Yang penting ininya nggak berubah. Jadi konsisten konsisten IP address sebuah komputer boleh berubah-ubah tapi hostnya tidak berubah. Gitu. Jadi misalnya contoh nih Unpak mempunyai IP triple satu, dot triple satu, dot triple satu, dan dot triple satu. Kemudian terjadi perubahan menjadi triple dua, triple dua, triple dua, maka di sisi klien seolah-olah tidak tahu ada perubahan IP address gitu. Terus simple, user hanya menggunakan suatu nama domain untuk mencari di internet. Oke. Ini strukturnya nih hierarki.
Jadi ini root level domain titik itu. Terus yang kedua, kurang ke atas lagi. Ada .com, .org, .id misalnya. Nah, ini tuh top level domain yang paling belakang. Jadi kalau .com itu biasanya buat general, org itu untuk organisasi, id itu buat ya apa? Country Indonesia buat negara. Dan banyak juga sih biasanya, cuma ini saya cuma masukin 3 doang. Nah, di bawahnya itu ada second, ini saya kurang ke atas nih. Second level domain nih. Kayak setelah ini setelah yang top level domain, misalnya .ac.id, .or.id, .co.id, .go.id. AC itu buat universitas akademik, OR itu sebenarnya organisasi juga sih. Co itu corporate, .go itu apa namanya? Pemerintahan, government. Pemerintahan. Betul. Terus setelahnya itu ada second level domain, setelahnya .unpack, itu bebas lah. Gimana ininya kalian ntar kalau misalnya emang punya domain sendiri. Dan ntar juga kita belajar nih third level domain, atau bisa disebut subdomain. Kayak misalnya learning.unpack, nah itu paling depannya kan learning. Tapi yang paling utamanya itu domainnya domain unpack gitu. Untuk subdomainnya e-learning. Nah yang bisa diganti-ganti itu subdomainnya. Jadi kalau misalnya kalian punya punya domain itu nggak bisa diganti kalau mau nyawa lagi ke provider yang bersangkutan gitu. Jadi kalian sebenarnya kalau misalnya punya satu domain itu bisa dibuat banyak. Namanya apa tadi subdomain. Nah, ntar jadiinnya pakai virtual host. Nah, ntar itu balik lagi nih ke apa namanya Apache. Ntar habis inilah kalau misalnya emang nggak ada masalah kita lanjut. Nah, ini udah ada ntar ya. Terbaca sendiri aja. Nah, untuk sekarang kita coba. Ini saya tadi malam udah nyoba. Ntar contohnya kayak gini nih. Kemarin kan kalian kalau misal buka WordPress harus pakai IP dulu ya. IP/WordPress gitu. Nah, ntar nggak pakai apa? Pakai domain. Cuma domainnya domain lokal. Coba. Bang, Yup. kalau sambil di videoin boleh bang? Sok aja. Ini juga saya lagi videoin kok. Oh, lagi di videoin. Ah. Enggak, soalnya tadi saya mau videoin, OBS-nya lupa nggak ada. Oh, ya udah sok aja tuh. Udah lanjut aja. Saya cek dulu DNS-nya nyala nggak? Oh, nggak nyala nih. Nah, ini udah nyala ya. Nah, untuk ngeceknya bisa pakai NS lookup. NS lookup. Saya di sini nih pakainya domain arjar g pak ntar dulu saya lupa lagi. Ada yang salah nih. Ya udah diinstal dari awal aja. Pokoknya ntar jadinya kayak gini nih. Jadi kalian udah langsung ngelihat, udah ada pakai domain. Jadi nggak usah pakai IP lagi. Dan sebenarnya saya juga ada yang salah sih nih. Daftar aja gampang. Kita rollback dulu.
Oke, ini yang belum diinstal cuma ini doang ya. Sebelum-sebelumnya kan kemarin kalian udah. Jadi ini udah ada isinya, cuma nggak ada DNS-nya aja. Status HTTPD. Nah, yang pertama itu kita install si DNS-nya dulu, software DNS-nya. Namanya itu bin 9 yang dipakai. Jadi pertama itu yum install bin strip utils min y. Ini menginstal bin ya. Tinggal dia aja. Nah, ini udah selesai nih penginstalannya. Terus lanjut ke backup dulu nih. Jadi kalian kalau misalnya diusahakan setiap konfigurasi, mau konfigurasi ini software, patchcake lah, kalian harus backup dulu nih. Soalnya kalau misalnya kalian nggak punya backupnya, ntar susah mau dibalikin lagi gitu. Karena kan filenya cuma file teks kan ke save gitu. Semuanya harus biasa sih dibiasain backup. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak punya file backup, bisa cari si ininya, si file ini di Google misalnya gitu. Misalnya file nemat.conf gitu, default, ntar keluar si scriptnya. Cuma kadang-kadang ada yang beda versi juga kan. Jadi lebih baik di backup dulu aja. Caranya itu kebetulan si file config-nya bin itu ada di etc. Ada di sini. Kita lihat etc dulu. bin. Beda culuk Ubuntu aja. Apa Ubuntu? Apa? Debian. Beda, soalnya ini agak beda sama Debian sih. Debian lebih gampang soalnya kalau DNS. Kalau CentOS lebih ribet dikit. Tadi apa Nemet ya? Nah, jadi itu ini ada di filenya Nemet itu di folder etc. Nah, pas sudah gitu di copy dulu nemet.conf-nya. Bebas namanya apa, penting kalian hafal aja. Cuma saya biasanya .conf.backup. Udah nih, berarti udah ada. Nah, ada dua kan. Jadi yang kita pakai yang atas, .conf-nya. Terus kita edit si file konfigurasinya. Nah, di sini gantinya apa aja, kan banyak ya. Di sini tuh ada yang diganti sama yang ditambah. Nggak ditambah semua sih termasuknya. Nah, di sini IP localhost sama IP servernya dimasukin. Ini kan IP lokalnya udah. Sekarang dimasukin Tambahin IP IP servernya. lokal, IP server 192. Lu pakai berapa IP? IP Nah, 16 ya? Oh, iya. itu
Tahu kan cara ngeceknya gimana? Kemarin IP add doang. Nah ini harus sama ya, sama yang server kalian. Kalau nggak ntar bingung. Satu lagi jangan lupa titik komanya nih. Di sini pun ada titik koma. Terus di sini juga ditambahin 192 atau 68 16 titik koma spasi satu lagi any titik koma. Nah, satu lagi ditambahin sama kayak yang di atas, cuma ini allow query yang di bawah itu allow query chess. Nah, sebenarnya ada cara gampang daripada kalian di block copy. Pertama itu ke line ini nih, ke line yang pengen di copy, pencet ctrlk, terus ctrlu lagi. Nah, jadi ctrlk itu dia buat apa namanya? Cloning. Ngekat nih. Ya ngekat cloning gitu sama ngepaste. Cut text, terus kalau misalnya min u itu min uncut gitu. Saya biasa pakai itu biar cepat soalnya. Nah, tadi kan atasnya nggak ada chest-nya, cuma allow query, di bawahnya yang chest. Nah, udah gitu doang. Ini yang di atas, bagian atas. Nah, yang ininya yang selanjutnya, di sini kan harus teliti nih. Gitu. Kalau misalnya nggak teliti, ntar pasti ada aja gagal gitu. Karena DNS tuh susah sebenarnya, susah gampang. Bagian paling fatal tuh bagian zone sih. Iya. Itu paling fatal. Kalau zone-nya lo nggak connect, DNS nggak bakal jalan. Itu paling berbahaya. Itu. Cuma saya udah menanggulangi daripada kalian ngetik kan. Soalnya enak. Kenapa dari awal saya bilang enakan di Debian? Karena Debian itu kalian udah install bin, konfigurasinya udah ada. Jadi kalian cuma tinggal refresh doang. Sedangkan ini tuh nggak ada. Ada sebenarnya. Cuma harus manual. Kalau itu tuh nggak manual banget. Jadi cuma replace udah selesai, masukin IP gitu. Kalau itu nggak, bener-bener setengahnya kalian harus kerja lagi gitu. Jadi saya ngasih ada scriptnya. Nah ini kan tadi kan udah kita ini kan gitu, udah sama lah. Nah yang ini nih saya udah ada filenya juga. Cuma kalau bisa diinget ya, saya juga dulu SMK nginget kok, biar keren aja gitu. Biar kelihatan jago. Ampun Bang, jago. Mantap. Nah, saya jelasin dulu. Jadi ini ada 2 zone nih. Ada zone sama maksudnya ada zone domain, hostname nih. Satu lagi ada zone reverse. Jadi keduanya ini dia isi filenya kan ini ya, filenya. Ntar dia manggil nih. Nah, ini tuh isinya domain sama IP address gitu. Nah ini juga sebenarnya saya salah nih. Ntar saya betulin yang di sananya deh. Admin jar ac.id misalnya. Kalau ini bebas ya. Kalau mau nama kalian juga bebas. Gitu. Jadi kalau misalnya semakin ribet semakin ribet domain kalian untuk lokal, semakin gampang. Karena apa? Kalau misalnya kalian ada yang domainnya kayak misal pasaran, ntar kadang-kadang dia nyangkutnya ke internet, jadi nyarinya ke internet langsung, jadi nggak ke lokal gitu. Pengalaman saya sih gitu kalau misalnya DNS lokal gitu, apalagi pakai IP lokal kan. Kalau misalnya IP public sih enak-enak aja, udah langsung si Akbar masuk bangsat. Anda semester berapa, Hei Anda, Hajatul Akbar. Oh iya, salah masuk kelas Pak, maaf. Anjing. Nah, maksudnya gitu, ini bebas ya pokoknya. Semakin ribet sih semakin enak, misalnya apa kayak gitu. Kalau secara analoginya simpelnya kayak gini. Jadi kalian bikin zonanya tuh ajar strip G, nama kelas ya, .ac.id itu simpelnya, dan tipe masternya hampir sama dengan menggunakan zone yang kalian buat. Nah, untuk yang 192 tadi yang dijelasin nama si Fadli, untuk pada masalah yang addr.arpa ini, karena kalau misalkan emang kalian nggak pakai itu bakal nyari di luar gitu loh.
Dan itu udah default. Yang kalian ganti itu ini nih. Ini. Tak eta. Karena banyak yang bingung Dli di situ Dli. Kenapa dibalik ya? Gitu loh. Pasti banyak yang banyak timbul pertanyaan tuh kenapa dibalik. Gitu. Sebenarnya dulu saya pakai Debian berapa ya? Pokoknya Debian 6 apa Debian 5 gitu. Nah, ini tuh nggak kayak gini. Cuma manggil-manggil doang, Gu. Lu inget nggak? Iya. Setelah Iya, iya. Debian 7, udah binnya juga pakai bin 9 mungkin ya dulu. Dulu mungkin 9 juga sih. Cuma update kayaknya deh. Nah, udah pakai beginian nih udah agak ribet. Kalau dulu tuh enak banget. Udah hampir sama kayak di atas. Gitu, cuma IP doang dipanggil. Nah, jadi yang default itu ini aja nih. .in strip addr strip arpa. Nah, jadi kan cuma ini doang nih ganti. Jadi kan karena IP saya 192, 168, 1.6, jadi yang belakangnya itu nggak usah dimasukin. Jadi tapi dibalik ya, jadinya kan 168, 92. Saya juga lupa nih kenapa dibalikin. Mungkin kita juga bisa nyari lah. Termasuk udah gitu, udah tinggal dipanggil. Ingat ya, titik komanya jangan lupa. Nih, titik koma Kadang-kadang habis konfigurasi ini kalian konfigurasi name.conf-nya, name.konfigurasinya. Kalau kalian kurang tanda apa gue bilangnya ya? Kurawa tutup sama titik koma. Pasti ntar pas restart binnya itu pasti ada problem. Dan kalian pusing lagi ini di mana problemnya. Nah, masih mending si Kurawa tutup sama titik komanya kalian kebawahin, itu lebih enak, lebih nggak terlalu pusing kalian nyarinya. Jadi ini problemnya di sini, problemnya di sini. Jadi nggak terlalu ribet kalian nyari problem solvingnya. Gitu sih, jadi lebih rapih juga gitu. Betul. Nah, isinya itu dah tinggal diganti. Iya. Nah, ini isi kan dari adjar.zone-nya sama .ref-nya. Ini kan ada 2 file kan, adjar zone sama IP. Saya biasanya IP sih. Gitu. Biar ngebedain. Nah, ini kebetulan file ini tuh nggak ada, kita harus buat. Kayak tadi saya bilang di awal, beda sama Debian. Jadi harus buat. Kalau Debian tuh udah ada filenya ya. Udah enggak, tinggal di copy doang sebenarnya, tinggal copy paste kan. Nah, kalau di CentOS itu nggak ada, benar-benar nihil. Jadi kalian benar-benar buat dari nol. Sebenarnya nah, ini ada nih copy paste. Nih, saya ini save dulu ya. Nih, sebenarnya ada di sini. Saya buat informasi aja. Di LL dulu. var name. Nah, ini nih. Sebenarnya ada. Isinya hampir sama, cuma beda belakangnya doang. Cuma bedanya itu udah di sini sebenarnya nih. Sorry. Nah, ini nih lumayan banyak kan. Ini yang CA. Ada juga yang nggak terlalu banyak, namanya empty. Nah, kalau di apa namanya di CentOS di Debian tuh dia sebenarnya udah ada. Kalian cuma tinggal WR replace udah selesai. Nah, ini tuh kalian harus edit dulu di atasnya. Edit dulu ininya nih. Terus ini juga harus diedit, depannya ditambahin gitu. Jadi daripada ribet dan lebih presentasi salahnya lebih banyak, lebih baik saya ngasih filenya ininya aja, isi dari konfigurasinya nih. Gitu. Saya soal masih baik soalnya, santai aja. Gitu kan tadi ada 2 file yang harus dibuat ya. Nah, kebetulan kita udah di etc, tinggal masuk ke named. Nih. Gak ada kan nggak isinya kan? Jadi si file named.conf itu ada di etc, terus si file zone-nya itu ada di named gitu. Jadi tinggal cari named aja. Di sini emang nggak ada isinya. Tinggal buat nano, tadi namanya apa? Adjar strip g .ac.id misalkan. Titik zone. Emang pakai ini? Enggak pakai CID gitu. Enggak. Nah, iya. Enggak pakai. Nah, ini udah. Terus kita copy yang ini nih, yang dari saya.
Ini juga kalau mau dirapin sok-sok wae mangga. Tapi saya lebih suka rapi sih. Lebih baik ngerapihin daripada buat dari awal kan. Soalnya kaget gue lupa udah jarang main DNS anjing, tiba-tiba kayak gitu filenya. Ya kan namanya juga masih pakai DNS manual server kan. Kita nge-config sendiri. Kalau ibarat sekarang kan kita pakainya udah orang hostingan. Oh, masukin so aja deh. Jadi kita nggak config DNS bagian bind. Overall sama sih sebenarnya dari segi konfigurasi apa ya DNS di CentOS sama di Ubuntu atau di Debian. Cuman untuk si filenya doang yang kadang-kadang ada yang ada di Debian tapi di CentOS nggak ada. Tapi overall hampir sama ya kayak gini. Sama-sama. Cuma Iya, beda overall. doang. Ada karakteristik inilah masing-masing lah setiap ini distro. Ya mungkin CentOS lebih lebih mengkhususkan kalian tuh untuk config sendiri Mungkin. daripada copy paste gitu sih kayaknya ya. FTP belum ya kemarin. Ntar deh gampang. Gitu doang FTP malah. FTP emang belum? Belum. Tapi ini tugas yang kemarin udah semua delete mereka yang tugas yang web. mana tuh? Ada beberapa yang belum sih. Tadi siapa namanya ya? Oh, belum ya? Sebentar kita breakdown lagi aja nyantuy. Ya, ini buat ini dulu aja. Oke. Nah, yang beda itu yang tadi kayak saya bilang pertama, yang Debian itu dia cuma tinggal ganti ini aja nih. Ini localhost. Saya ingat saya ya. Localhost dot localhost. Ini juga sama localhost dot localhost. Terus ininya juga udah ada. Jadi kan cuma tinggal WR gitu. Jadi buat nge-replace ini udah saya ajarin kok ntar buat nge-replace kayak gimana. Nah, kalian jadi cuma tinggal cari localhost misalnya. Localhost. Tinggal itu. Karena ini nggak ada, pasti nggak akan ada. Tinggal diganti domainnya apa, misalnya domain.com. Gitu ntar ada, udah. Tinggal tambahin bawahnya doang nih sesuai ini kita. Karena kita kan beda ya. Itu cuma bawaan doang. Ini unpacknya saya hapus dulu nih. Unpack. Diganti. Yep. Ntar saya benerin dulu deh si ininya. Ini udah tinggal di save. Ntar kurang rapi. Aku tak suka. Oke. Di save. Selanjutnya kita buat reverse-nya. Tadi itu reverse-nya 92.ref. Isinya hampir sama. Yang beda itu ini. Apa namanya? Ini kan A ya. A itu record apa sih? Gue lupa sih ya. Apa ya? Itu tuh kayak semacam ini apa sih? Oh, jadi buat nge-record apa namanya si IP ini. Jadi nge-pointingnya kemana? Nge-pointingnya kemana? Itu address, astagfirullah. Iya, itu address maksudnya. Jadi dibuat dia mau pointing. Jadi si IP ini punya siapa sih? Punya si ini nih. Server ini gitu. Nah, si name itu
Bentar, saya juga agak lupa soalnya. Iya, CNAME itu buat subdomain. Itu buat subdomain. Jadi di atasnya ini NS kan name server, A itu buat address, CNAME itu lebih buat subdomain. Iya, buat link kan. Buat ngelink ke si A-nya. Dan ada satu lagi sebenarnya si A itu A1 sama triple A. Gitu. Nah, yang bawah itu bedanya cuma PTR nih. Nah, tadi kan A itu buat IP ya. Nah, PTR itu dia buat domainnya. Seingat saya gitu. Bentar, saya lihat dulu. PTR record. Ya, benar. Jadi ngepointingnya buat domain. Jadi A itu buat IP, PTR itu buat domainnya. Nah, tinggal bedanya itu aja. Sama kayak tadi isinya kan. Cuma bedanya sini doang nih. Di bagian depannya aja nih. Ini kan NS. Ini kan subdomainnya. Ini 6 itu sebenarnya bebas sih. Cuma biasanya saya ini IP nih. IP belakang si server. Gitu. Nah, ini kan hampir sama nih. Cuma bawahnya beda. Ini ada IP-nya aja di bawah. Karena yang di atas itu kan NS1 belakangnya IP, NS2 belakangnya IP, WW ini karena emang sinem kan, bukan A recordnya. Nah, FTP ini juga kan depannya FTP, belakangnya domain. Nah, yang di ini kan beda, depannya IP, belakangnya domain. Depannya IP, belakangnya domain. Gitu sih, kalau PTR tuh kayak gitu cara ininya. Cara apa konfigurasinya, bacanya. Jadi ini hampir sama semua nih. NS2-nya saya hapus dulu. Takutnya bentrok. Jadi tadi yang diganti itu ini karena nggak di sini tadi saya copy yang sebelah sana biar nggak rapihin. Jadi kita mulai dari mana nih? NS1. Oh, berarti langsung 6 aja. Nah, ini 6. Diganti jadi PTR. Bener ya. Di sini kita ganti udah sama ya, karena ini PTR-nya buat domain utama. Satu lagi 6 in PTR. Ini karena tadi kita awalnya buat FTP nih. Jadi untuk subdomain juga harus diinin. Jadi biar dia tuh kayak apa ya? Sinkronisasi ntar. FTP jar min.g ac.id. Gitu. Jadi yang penting itu ini nih FTP-nya. Karena tadi kita buat FTP, jadi kita buat lagi. Kalau misalnya mau buat mail nih, kita kan mail ada nih, kita buat email. Misalnya mau buat email 6 in PTR. Berarti di sini misalnya mail.atjar min.g.ac.id misalkan. Cuma karena belum, jadi kita nggak adain dulu. Ini berlaku buat file sebelumnya ya, yang tadi zone. Berarti tinggal save aja. Coba saya mau cek dulu yang zone tadi. Ini NS di ini dulu. Oke. Sip. Selanjutnya kita start. Harusnya kalau misalnya nggak ada ini nggak ada masalah nih. Kalau misalnya emang nggak ada error. Moga-moga sih nggak ada. Keadaan mati ya. Untuk mati. Start. Nah, nggak ada masalah ya. Berarti nggak ada masalah nih. Nah, udah. Kita enable dulu. Nah, setelah itu kita konfigurasi firewall. Firewallnya harus mati kayak biasa. Gue ajarin soalnya nggak mati ya firewallnya. Oh, nggak mati ya? Ya udah. Ada yang mati nggak? Kalau misalnya ada yang mati, nyalain lagi lu, biar belajar. Ini
Mm. Jadi pertama ini kita mau buka firewall, TCP-nya, portnya, kan port DNS itu 53, satu lagi buat eh, ngebuka service. Ini kan port nih, satu lagi service. Biasanya sih cuma ini doang sih, cuma karena buat ini aja, buat lebih enak ngebukanya juga. Jadi DNS saya buka. Jadi pertama firewall, CMD, zone, public, add. Pertama port dulu ya. 53, TCP, permanen. Berhasil ya. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang ada dua, satu port, satu service. Yang sekarang service. Service-nya DNS. Udah. Tinggal enter. Sukses. Selanjutnya di reload biasa. Reload. Sorry, CMD. Reload. Nah, ini udah nih. Sudah sukses. Terus, buat uji cobanya, sebelum kita uji coba dari klien, dari luar, lebih baik kita uji coba di localhost dulu. Karena kalau misalnya di localhost nggak bisa, ya berarti di otomatis itu juga nggak luar bisa. nggak bisa. Iya. Nah, Jadi ada dua cara. Pertama pakai NS lookup sama dig. Nih, NS lookup sama dig. Jadi NS lookup itu buat ngelihat si apa namanya DNS name servernya, si ini tuh IP-nya kemana sih? Gitu. Tadi saya kan domainnya Arjar ya. Min G aceh.id. Nah, ini ada yang salah nih. Oh iya, sorry, saya lupa. Oh iya, lupa dimasukin. Oh enggak nih. Saya lupa gini nih, ganti ininya, resolve-nya. Arjar G.unpack. Sorry. Oh iya, satu lagi, kalau misalkan kalian nggak bisa, diusahakan ini diganti ya. Misalnya ini kan saya gagal tadi nih. Nah, ini tuh kan sebenarnya tanggal ya. Tanggal tahun 2020, bulan 11, tanggal 6/001 tuh berarti ini editan pertama nih. Nah, saya bisa ganti. Soalnya ntar dia biar nggak numpuk gitu, karena ntar nge-reload lagi, dia ntar buat nge-chase gitu dia. Makanya kalau bisa di belakangnya 2 diganti nih. Nih. Ini 1 diganti, satu lagi yang tadi si ref-nya, reserve-nya. Nah, karena kalau misalnya nggak diganti, kemungkinan ntar juga agak-agak bisa gagal juga. Karena ntar chase-nya dia masuknya nyarinya yang satu-satu lagi. Karena ini kan jadi kayak istilahnya file baru lah, chase baru. Harusnya bisa nih. Tadi malam gue langsung bisa. Nah, udah bisa nih. nah bisa tuh. Nah, ini ntar ada yang masuk. Nah, jadi yang tadi bedanya apa yang gagal? Jadi itu ini dia masih nembaknya ke gateway nih. Karena tadi di attach resolve-nya saya masih ke gateway titik 1. Jadi harus diedit juga. Ini saya juga tadi lupa nih, kelewat nih. Resolve-nya itu makanya tadi gue mau ngomong tuh resolve-nya udah dicek belum? Pas udah gitu diganti sama name servernya tadi, lihat dulu. Source-nya nih. Ini diganti, name servernya diganti. Dan kalau bisa juga si hostnya diganti ya. Cuma saya nggak ganti sih ini kalau nggak salah name Twitter dulu. Bang, yang dari shopnya itu ID apa ICID bang? .ac.id. Oh, Gitu. Cuma ntar bebas sih, yang penting kalau kalian ya, yang penting sama ininya. Si record-recordnya. Nah, ini udah bisa ya. Ini berarti DNS lookup udah berhasil, terus kita dig Arjar. Dig. Arjar min G .ac.id.
Nah, ada answer nih sama ini nih. Udah ada jawaban. Udah. Jadi dia ada query-nya yang tadi kita buat. Ini. Selesai. Terus selanjutnya buat ngetes di versi apa di kliennya ya. Cuma karena berhubung saya emang nggak kemarin juga lupa nih, belum sempat buat install klien di situ. Nah, kenapa kemarin saya apa sih suruh kalian buat virtual host kayak Ya, yang Windows Windows, XP ya? itu biar Nah, itu buat kalian ini. biar kalian itu nggak connect ke internet nih. Jadi kalau misalnya emang nggak berhasil ya paling nggak connect gitu loh. Ini kalau misalnya nggak berhasil kan otomatis dia kemana-mana kan. Coba kita cek dulu nih. Ini saya DNS-nya belum saya ganti ya di sininya. Nah ini kan masih satu nih DNS servernya. Ini gateway modem saya nih. Nah ntar diganti ke sini ntar. Nah ini kita arahin ke server kita yang tadi. Yang saya kan titik 6 ya. Gitu. Nah ini kita cancel dulu. Bentar. Coba kita buka Adjar. Harusnya sih nggak ada ya, namanya juga tuh emang nggak ada kan. Cuma kalau kita ping juga, kalau misalnya emang yang saya bilang dari awal, kalau misalkan emang domain kalian nggak unik, ntar pasti kadang-kadang langsung ke penyedia layanan yang ngejualin domain ini, misalnya apa namanya .dedi ya, DNS domain, biasanya ke sini nih, nih ke sini nih, GoDaddy, gitu. Karena dia juga yang jual. Bocor tuh. Apa tuh? Bocor. Suara apa? Suara lu. Oh, azan ya? Azan ya? Yoi. Oh, wait. Nah gitu. Jadi makanya kenapa harus saya bilang unik? Goblok. Sorry. Gue salah nge-close. Anjing. Sekarang ini nge-close tab. Oke. Makanya tidak boleh, harus menghentikan azan. Azab. Bangsat. Jadi Enggak masalahnya layar gue 2, cu. Gue nggak ngeliat ini. Nih, apa ini inactive tab. Oke, lanjut udah berhenti tadi gue. Makanya harus unik ya itu yang tadi saya bilang. Tuh, jadi kalau misalnya emang nggak ada ya udah kalian berarti nggak bisa gitu loh. Terus ini kan karena emang nggak bisa tadi ya. Emang nggak bisa karena emang belum di apa setting DNS-nya. Kita tes dulu dari sini deh. Ping. Bang, mic-nya mati. Oh iya, sorry. Dari tadi gue ngomong sendiri dong berarti. Suwe. Thank you. Jadi setelah itu kita ini ya, kita tes dulu karena kan kita DNS-nya belum di ini ya. Belum kita ubah, otomatis dia langsung ke internet nih. Nyarinya. Kita ping adjar g.unpak.ac.id. Nah, nggak ada nih. Berarti emang ini emang nggak ada yang sorry. Nah, emang nggak ada kan? Karena emang ini nggak ada nih, nggak ada nama universitas yang namanya adjar.g. Jadi selanjutnya karena emang udah aman nih, emang nggak ada. Kita selanjutnya sorry, ini aja. Jadi yang diganti ini aja nih DNS yang dia setting 192.168.1.6. Karena kan IP server saya DNS-nya 6 ya. IP DNS servernya. Nih, kalau nggak percaya dah. Nih, ya udah ya. Terus kita save. Cek dulu 6, udah. Nah ini tes dulu nih, kalau misalnya nggak bisa di flush dulu DNS-nya.
Nah, yang berarti langsung bisa nih. Langsung connect kan. Sedangkan tadi tuh sebelum kita setting tuh nggak bisa. Karena ini dia nyarinya keluar nih ke internet. Nah, sedangkan ini dia nyarinya ke lokal dulu karena DNS-nya lokal. Gitu. Buat uji cobanya, kita NS lookup juga dari sini. NS lookup adjar g.ac.id. Nah ya, berarti dia langsung adjar nih udah ketahuan nih servernya hampir sama kayak tadi nih. Sama sih. Kita iniin, sampingin. Nah, sama kan? Terus setelah itu kita buka web browser yang tadi. Nah, ini udah otomatis nge-reload nih tadi nih. Dari awal deh. Nah, ini udah sini. Udah berhasil berarti. Gitu. Cuma saya rekomendasinya buka di ini ya, di virtual machine Windows. Soalnya kalau di sini ntar ada yang lupaan ntar nggak bisa internetan nanti. Soalnya ganggu juga soalnya nih DNS doang nih. Apalagi kalau misalnya server kalian mati, ntar dia nggak akan bisa internetan biasanya. Gitu. Jadi kan nggak usah nge-setting lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya yang di apa virtual machine itu udah ya udah buat dicoba. Jadi bodo amat gitu. Paling itu doang sih. Ada lagi nih bentar. Saya cek dulu. Ya udah, nggak ada kan? Kalau misalnya udah selesai tuh outputnya kayak gitu. Gitu. Nah, ntar kalau untuk apa namanya? Untuk ngintip-ngintip dikit buat siapa? Virtual hostnya. Ntar virtual host itu yang tadi saya bilang, virtual host itu buat bukan memperbanyak sih. Jadi satu domain itu bisa dipakai banyak website gitu. Ini kan satu adjar. Jadi kalau misalkan kalian, aduh gue butuh ini lagi, kayaknya nih butuh apa namanya, butuh domain, tapi yang sama nih, kan otomatis kalian nggak akan bisa beli lagi kan, karena ini punya kalian. Gitu, misalkan Unpak deh. Nah kan, nggak bisa internetan kan? Gitu. Suara gue ada nggak? Takutnya DC nih. Ada bang. Oh ada. Ada bang, ada. Ada bang. Aman bang. Ya udah. Nah ini nggak bisa gara-gara DNS formnya bad config nih. Bad config. Gitu, makanya kenapa saya minta di virtual host di apa namanya virtual machine, biar nggak kayak gini. Kadang-kadang kan cewek juga pledor ya, nggak cewek juga sih, laki-laki juga ada, cuma banyak kan cewek panik duluan. Ini kenapa ya gitu. Jadi jangan di sini deh kalau bisa mah. Gitu. Pokoknya misalnya Unpak nih, kan Unpak ada website banyak kan, Unpak. Terus misalnya e-learning gitu misalnya. Nah ini tuh namanya pakai virtual host di depannya. Gitu. Jadi satu domain itu bisa di manajemen banyak subdomain. Gitu. Jadi misalnya apa nih? Misalnya saya buat e-learning juga, atau enggak blog.adjar. Ini karena saya belum buat, ntar kita buatnya. Jadi ntar bisa dibuka nih isinya. Ntar saya pengen ngasih blog itu isinya WordPress kalian yang kemarin. Gitu. Jadi Adjar ini isinya Apache. Terus yang blog tadi isinya WordPress. Kemarin kan cuma ini doang ya. IP belakangnya WordPress. Gitu kan. Nah kayak gini lah. Nah ini saya pengen pindahin ke depan nih. Tapi jadiin blog. Nah gimana caranya ntar ke pertemuan selanjutnya. Gampang kok itu, seriusan, nggak bohong gua. Enggak, yang penting tuh sebenarnya konfigurasi DNS dulu nih sementara sampai yang penting udah IP dulu deh. Nah, kalau misalnya itu udah diakses kayak tadi udah bisa, pindahin ke WordPress itu lebih gampang banget. Gampang. Ya paling cuman ya nggak sampai 10 menit lah. Gampang. Nggak sampai 10 menit. Itu kerjaan gua setiap hari lah, nggak setiap hari sih, udah sering banget itu. Bikin DNS, bikin di webminnya segala macem, bikin di vhostnya, nah itu kayak gitu, gampang banget. Itu apa sih? Anjing banget. Iya, yang penting apa namanya? Itu kalian udah bisa, udah kalian tinggal di asah lagi nih kemampuannya untuk troubleshooting. Misalnya banyak error, kalian banyak aja error. Ntar errornya di mana? Jadi biar kalian tahu,
Udah kalian udah bisa kerja tuh, modal itu doang. Gitu. Jadi lumayan sih admin lah. Yang penting kan bisa install, troubleshooting, udah cukup itu. Gitu. Paling sini doang sih, ada yang mau nanya nggak? Kalau misalnya nggak nanya, lanjut ke ini nih, ke apa namanya, yang kemarin ada masalah tuh WordPress-nya, beberapa masalah. Sok nanya dulu dah, materi DNS ini. Nanya nggak? Siapa tahu dia masih bingung kan? Bingung bang. Ntar aja nanya di WA. Ya udah deh, baca-baca dulu aja kali ya. Lihat video ini Ya, juga, ntar juga gua upload langsung deh. Ini soalnya lagi internet gua lagi ini, lagi bapuk. Iya. Bapuk banget anjing. 3 mega loh, aduh anjing. Tar. Speed test. Kayaknya udah normal sih ini, agak cepet. Oh iya udah normal. Tadi tuh cuma 3 mega doang anjing, makanya gua aduh gimana ya. Setelah gua lagi sibuk juga kan. Apa? Sibuk apa? Ya lu tadi ngaco. Gua Oh, suruh yang kelas. tadi iya. Tadi kan lagi rapat sama pimpinan. Pimpinan naon anjing? Wisuda. Oh, wisuda. Nah, pokoknya gitu doang sih. Terus ada yang mau tanyain nggak DNS? DNS nggak ada kan? WordPress. Buset, teman kalian baru masuk nih. Ada nanya nggak WordPress? Tadi ada yang masih ada yang nggak bisa kan tuh. Ini baru masuk orangnya nih. Dia kayaknya orang ini. Ini recordnya gua ini dulu ya. Ntar biar record selanjutnya buat nge-solve-nya.